podcast Ruang Miku bersama Miku Esti dan juga Putri Pariwisata Maluku tahun 2023, Kak Nidia. Nidia, tadi sebelum berikan saya nanya tuh, perbedaannya apa sih setelah menjadi seorang Putri Pariwisata Maluku? Iya Kak, jadi perbedaannya sih lebih ke pembawaannya. Pembawaan seorang putri kan pasti berbeda tuh. Kemudian saya kembali ke tanggung jawabnya juga. Jadi kalau berbicara soal ketika saya ke destinasi wisatanya, saya bukan cuman sebagai wisatawan aja, tapi saya sudah sebagai duta, sebagai putri yang siap mempromosikan wisata itu. Kemudian saya juga sudah harus menjadi contoh. Dari tadi kan saya ngomongnya tentang bagaimana wisata yang eco-friendly, bagaimana wisata yang harus menjaga lingkungan. Jadi sebagai putri, sebagai duta, harus saya jadi contoh dulu nih. Iya, jadi contoh dulu nih dari kamu dulu ya. Iya, baru ke orang lain supaya jadi contoh buat orang lain juga sih. Apakah itu berarti di rumah sekarang dia lebih tidak menggunakan plastik lagi atau gimana? Iya, Eco-friendly seperti apa yang dilakukan oleh Nidia setelah itu? Nah, salah satunya itu. Kemudian kalau jalan kemana-mana juga sih lebih baiknya naik angkutan umum kan, sambil mengurangi emisi gas karbon juga. Iya, gitu sih Kak. Luar biasa. Berarti naik angkutan umum juga hemat sih jadi. Iya, jadi kamu saving. Ya benar, karena harus jadi contoh ya. Iya, siap. Nah, kita recall kembali proses penjurian di malam puncak pemilihan Putri Pariwisata itu. Apa yang unik? Mungkin ada kejadian yang unik, atau misalnya kamu pas waktu malam budayanya kamu lupa lirik atau gimana? Ada tidak sih yang seperti itu? Iya, ada sih Kak. Tapi ya mau gimana pun harus tetap profesional kan. Jadi waktu malam puncak itu, ketika naik itu saya dari 10 besar ke 5 besar itu hak sepatu saya itu lepas. Jadi bukan haknya, tapi talinya itu lepas. Jadi harus jalan tapi harus seimbang gitu. Kemudian selain itu juga untuk malam bakat sendiri, karena lagunya itu ciptaan sendiri dan baru dibuat, jadi emang belum hafal. Sambil nyanyi gitu kan pakai kertas tuh, jadi sambil nyanyi angin balikin kertasnya, stop, dibalikin lagi gitu. Jadi emang agak sulit sih, tapi tantangannya ya harus tetap profesional, harus tetap terlihat baik-baik saja gitu. Gak boleh menunjukkan ke orang lain bahwa ini dia lagi salah nih atau apa, nggak boleh gitu. Wah, tantangannya banyak ya, cobaan godaannya banyak. Iya. Itu tadi musikalisasi puisinya lagunya ciptaan sendiri. Iya. Boleh sedikit nyanyi buat kita? Oke, boleh. Masih inget ya? Masih. Oke, coba dikit aja. Sebenarnya kan nyanyinya itu sambil main ukulele, tapi karena nggak ada ukulele jadi tidak apa-apa, lanjut aja. Siap. Ada di sini. Siap. Ada nyanyian yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang pakai bahasa Melayu Ambon. Jadi saya pakai Melayu Ambon aja. Ini. Katong ini pohon sagu, keras macam kayu, berkalung. Maaf, salah. Boleh ulang lagi, ya. Apa ya? Gini ya lagunya. Katong ini pohon sagu, keras macam kayu, berkalung lia kada langka, sio jangan ale ragu. Katong putih bersih, lembut macam sagu murni. Katong semua jadi satu di dalam satu lagu. Salam serani berbeda, katong semua menyatu di Ambon Manise, kota yang termanis. Luar biasa. Salah satunya. Bagus banget ya. Suaranya emang betul kan, sudah saya bilang kan. Itu ada pesannya ya. Dari nilai filosofisnya sagu gitu. Kemudian ada ajakan bersatunya gitu, ya, toleransinya luar biasa. Kapan bikin lagunya tuh? Jadi emang bikin konsepnya udah ada dari jauh-jauh hari, karena didiskusikan juga sama Pak Roni Lopis. Tapi untuk bikin lagunya sendiri baru sehari sebelum proses masuk karantina. Itu baru ditulis, dan persiapannya juga emang banyak dilatih di proses karantinanya sih. Berarti sebenarnya bukan cuma bisa jadi pendeta nanti. Oh iya kan, kalau pendeta kan harus nyanyi juga ya biasanya ya, untuk melayani jemaatnya. Suaranya keren banget, nanti bikin satu album ya. Nyanyi di
TVRI juga dong. Boleh. Kalau diajak ya. Kalau diajak. Oke. Nah, setelah jadi Putri Pariwisata Maluku, kegiatan-kegiatan apa sih yang harus diikuti? Katanya tadi harus jadi mitra pemerintah dalam sosialisasi. Nah, ini udah berapa bulan sih jadi Putri Pariwisata? Ini baru mau jalan sebulan sih Kak. Oke, baru mau jalan sebulan. Udah lakukan apa aja nih kegiatannya? Kalau kegiatannya sendiri ada memang destinasi pariwisata yang udah di-upload di Instagram. Kemudian selain itu juga kemarin sempat hadir jadi bintang tamu juga di beberapa acara fashion dan fashion show ASN kemarin yang dilaksanakan, dan sedang dipersiapkan juga mungkin untuk banyak kegiatan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata juga Kak, dan Provinsi Maluku. Keren. Semoga lancar-lancar ya kegiatannya. Amin. Ya. Nah, kamu nih kalau saya lihat dari awal ketemu sampai sekarang kayaknya pro. Udah pro di baik public speakingnya gitu ya. Kemudian kamu promosinya tadi juga keren banget, suaranya juga bagus. Kayaknya memang udah punya pengalaman di beauty pageant ya? Iya. Berapa kali sih kamu mengikuti kegiatan? Kalau yang Putri Pariwisata ini udah kedua kali sih Kak. Jadi pertama kali itu waktu masih SMA tahun 2017 itu ada pemilihan Putri Indonesia Maluku, dan itu pertama kali ikut dari sekolah, ada beberapa juga dengan teman-teman, dan puji Tuhan pertama kali ikut itu dianugerahi runner up 2 Putri Indonesia Maluku dan Putri Berbakat Maluku 2017. Wow. Pantesan, jadi kalau ada yang bertanya kok direkomendasiin, ternyata memang udah punya segudang pengalaman gitu ya. Jadi tinggal interview, oke nih direkomendasiin untuk Putri Pariwisata. Nah, sejak kecil kamu memang punya passion untuk mengikuti beauty pageant, ataukah baru-baru ini aja? Baru-baru aja sih Kak. Emang kalau dari kecil sih nggak kepikiran buat ikut beauty pageant. Cuman dari langkah awalnya pas SMA itu, kemudian juga sering lihat di medsos juga, ternyata ya coba-coba aja. Coba-coba dan jadilah seperti ini. Anugerah Tuhan juga sih. Wow. Terus kamu memang dari yang pertama kali mengikuti, biar aku merunut ya. Pertama mengikuti itu apa sih? Putri Pariwisata Putri Indonesia Maluku. Putri Indonesia Maluku. Itu di tahun 2017. Tahun 2017 yang jadi runner up 2. Iya. Dan juga Putri Berbakat ya. Terus setelah itu kamu ikut Duta Bahasa itu juga baru 2023 di tahun 2023. Iya. Pemenangnya kan? Iya, pemenang 1. Terus sekarang jadi Putri Pariwisata Maluku juga pemenang 1. Dari semua proses ini, mana yang paling berkesan buat kamu? Semuanya berkesan sih Kak, nggak ada yang nggak berkesan karena masing-masing punya pengalaman tersendiri yang saya dapatkan. Jadi baik di Putri Indonesianya maupun Duta Bahasa, belajar tentang bahasanya dan public speakingnya juga. Kemudian Putri Pariwisatanya juga saya belajar tentang wisata. Jadi kalau mau memilih, saya rasa sih nggak ada sih, karena semuanya sama-sama memberikan kesan yang baik buat saya. Oke. Dan pemirsa harus tahu kalau Kanidia juga dipersiapkan untuk mengikuti ajang Putri Pariwisata Indonesia yang akan ada di bulan September nanti. Nah, kita akan tanya-tanya persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Nidia atau yang sedang dilakukan ya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.